Halo, selamat pagi, salam jumpa pemirsa. Inilah episode perdana dari program baru The James Cohen Smith Windsor Program yang tentu saja hari ini akan hadir dengan sejumlah pembahasan menarik seperti biasanya, dan tentu saja dengan pembahasan topik yang menarik dan tentu saja membawa manfaat dan membawa dampak yang positif dan inspiratif untuk kita semua. Di episode perdana The James Cohen Smith Windsor Program ini kita akan menghadirkan pembahasan tentang mengapa saat ini banyak dari kita yang makin insecure, ya, makin merasa tidak aman, ya. Dan apakah insecure, rasa tidak aman, galau dan paranoid itu seakan dalam tanda kutip menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di kota besar, terutama masyarakat urban, ya. Nah, ini sebenarnya adalah lanjutan dari roasting saya, yang dimana orang tua saya masang kamera CCTV 2 buah di rumah gitu loh. Yang salah satunya itu cukup mengganggu saya banget karena nyorotnya jelas ke kamar saya, dan setiap saya keluar masuk kamar saya kalau subuh-subuh itu lampunya tuh nyala, atau kalau gelap. Pas kemarin itu saya masuk, lampunya tuh tiba-tiba nyala gitu. Nah, ini kok seakan-akan saya dicurigai sebagai penjahat gitu loh oleh orang tua saya. Nah, ada apa ini? Gitu kan? Nah, begini, kita perlu flashback ke peristiwa 21 tahun lalu, ya, dimana peristiwa 22 tahun lalu, maaf, dimana kita satu dunia dikagetkan dengan peristiwa di New York, ya. Selasa pagi, orang Amerika menyebut peristiwa itu kemudian sebagai Black Tuesday, ya, tanggal 11 September 2001, dimana dulu ada gedung kembar World Trade Center di New York yang ditabrak dan kemudian dibom oleh para teroris, ya. Jadi kejadiannya ada 2 pesawat yang dibajak, ya. 2 pesawat yang dibajak oleh para teroris untuk ditabrakkan ke gedung World Trade Center dan meledak kemudian. Dan gak lama setelah kedua gedung World Trade Center, menara utara dan menara selatannya itu ditabrak dan dibom, roboh dia. Itu kurang lebih menewaskan hampir 100.000 orang, termasuk seluruh penumpang pesawat yang ditabrakkan ke gedung World Trade Center itu. Satu pesawat lagi ditabrakkan di arah Pentagon. Pentagon tuh di Virginia, di dekat Washington DC. Ya, kalau lagi satu ditabrakkan ke arah Pentagon di Washington DC, di dekat Washington DC, tepatnya di Virginia, dan satu lagi dijatuhkan di
di Pennsylvania. Dia total ada 4 penerbangan, 4 pesawat yang yang dibajak gitu oleh para teroris yang menewaskan seluruh penumpangnya gitu. Sampai diabadikan dalam beberapa film ya kejadian itu. Nah, itu yang selanjutnya disebut Amerika Serikat di bawah kepresidenan George Walker Bush kala itu sebagai war on terror atau perang terhadap teror sampai sekarang. Nah, akibatnya kan jadi kita menghadapi sesuatu yang pada saat itu baru kan, dimana objek-objek vital itu pengamanannya diperketat. Ya, yang kita lihat sendirilah seperti pusat perbelanjaan. Ketika kita hendak masuk, misalkan ketika kita hendak masuk mall mewah ya, terutama ya, seringkali diperiksa ini bagasi mobil atau pintu mobil kita, ada apakah ada benda mencurigakan atau enggak gitu kan, atau dalam peraturan keselamatan penerbangan IATA International Air Transport Association atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional, dan juga dikuatkan oleh ICAO International Civil Aviation Organization, ICAO ya, organisasi penerbangan sipil internasional tersebut. Kalau kita cuma sekedar guyon nih, cuma sekedar bercanda gitu, cuma sekedar guyon, dengan ketika ditanya kita barang bawa apa nih ya, kita ditanya kan barangnya barang apa. Kalau kita guyon, sekedar guyon aja, sekedar bercanda, kita menyebut kata bom aja, langsung detain, kita langsung ditahan, dan bahkan mohon maaf sampai ada ancaman kurungan penjara. Jadi makanya kadang kita harus hati-hati juga dengan omongan gitu. Itu kan sebagai bagian dari war on terror atau perang terhadap teror gitu. Jadi kita lihat sekarang ketika misalkan kita hendak masuk hotel berbintang gitu ya, seringkali dilakukan pemeriksaan keamanan, security check mobil itu ya, dibuka dulu begini begitu diperiksa ya gitu, bagasinya, ada pintunya sampai ke bawah-bawahnya. Ya saya bilang, kenapa ini? Dari yang tadinya saya memaklum, setelah saya dengar ceramahnya Profesor Jimli Asidiki, saya jadi menggugat gitu loh. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Satu. Yang kedua, kadang kita kalau misalkan nih, terutama mungkin kayak Anda yang mengagumi seni arsitektur ya, yang senang dengan bangunan. Kadang-kadang kalau misalkan nih kita mengagumi misalkan kedutaan besar, kita misalkan mengagumi kedutaan besar ya, kedutaan besar yang bangunannya indah gitu,
bangunannya bagus gitu. Kadang-kadang itu nggak boleh difoto. Contoh beberapa tahun lalu saya pernah ambil foto bangunan depan dari kedutaan besar Inggris di sono, ketika baru pindah dari Tamrin ke Patra Kuningan, yang luasnya tuh jauh lebih luas daripada kedutaan yang lama di Tamrin. Posisinya tuh dia di belakang dari kedutaan besar Pakistan dan di dekat kedutaan besar Australia yang baru. Itu pindahan juga dari Rasuna Said ke Patra Kuningan. Nah, ketika saya misal saya ambil foto nih dari foto depannya aja kedutaan besar Inggris di Patra Kuningan, saya langsung pada waktu itu saya langsung dicokok sama petugas keamanannya, disuruh dihapus fotonya. Dicokok sama petugas keamanannya, kemudian fotonya langsung suruh dihapus. Nah, ini kan berarti apa ya? Ini kan apa? Ini kan berarti, kalau saya boleh bilang, ini kan karena trauma gitu ya. Karena dulu kedutaan besar Inggris ketika masih di Tamrin itu pernah didemo tahun 2003. Tahun 2003 ketika pada waktu itu Tony Blair, Perdana Menterinya, mendukung rencana George Walker Bush, Presiden Amerika, untuk menyerang Irak pada waktu itu. Nah, itu jelas menimbulkan kemarahan dari umat Islam Indonesia saat itu. Jadilah kemudian kedutaan besar Inggris di Tamrin waktu itu menjadi sasaran unjuk rasa hingga dilempari telur, tomat, dan lain-lain. Nah, kemudiannya kedutaan besar Australia kenapa kemudian pindah? Karena dulu pernah ada terjadi ledakan bom di kedutaan besar Australia ketika masih di Rasuna Said. Itu juga kejadiannya sekitar tahun 2003 atau 2004 itu ya. Ledakan bom di kedutaan besar Australia. Nah, itu kan apa ya? Dan di Indonesia sendiri pun kalau kita bicara, itu sejak tahun 2000 itu banyak banget terjadi serangan bom. Yang paling mematikan itu adalah bom Bali 2002. Di 2 klub itu kalau nggak salah. Nah, itu menewaskan hampir ribuan orang. Ya. Dan setelahnya terjadi lagi bom di Hotel JW Marriott Jakarta tahun 2003 dan juga di tahun 2009 berbarengan dengan di Ritz-Carlton-nya. Tapi memang kalau di JW Marriott yang lebih parah tahun 2003. Makanya kemudian ketika saya konten kayak gini di JW Marriott, langsung juga dicokok sama petugas keamanannya, katanya nggak boleh ada perekaman. Itu kan juga karena trauma. Sampai yang terakhir itu sampai yang bom terakhir itu di 2 tahun lalu di Makassar, itu di sebuah gereja. Nah, ini kan berarti dari sejumlah peristiwa-peristiwa ini kan yang membentuk kemudiannya trauma di masyarakat. Jadi secara psikologis mungkin masyarakat itu trauma akan peristiwa
yang menakutkan seperti itu. Nah, ini kan seakan-akan kita itu dibuat takut gitu loh. Kita itu dibuat apa ya, paranoid gitu, parno. Jadi percayakah Anda kalau sekarang ini apa ya, parno itu atau paranoid itu sudah menjadi dalam tanda kutip bagian dari kebiasaan, bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta ini gitu. Makanya kenapa kemudian setelah peristiwa 9/11 itu, pengamanan di sejumlah objek vital diperketat gitu ya, terutama di pusat perbelanjaan yang mewah, hotel-hotel berbintang, kedutaan besar, bandara, airport itu juga diperketat, ya kan? Kemudian apa? Gak lama perumahan juga diperketat, ya kan? Bahkan saking paranoidnya sampai mau mau masuk aja pun portalnya tuh kayak portal parkiran di mall gitu. Kalau kita nggak punya tanda warganya gitu. Nah ini kan kalau menurut pandangan saya pribadi cukup tidak relevan ya. Nggak gitu relevan. Tapi kalau di tempat saya sih alhamdulillah enggak. Jadi masih biasa aja gitu. Kalau di tempat saya sini sih enggak gitu ya, masih ya B aja gitu loh, biasa. Masih relatif biasa aja gitu. Nah jadi saya bicara dengan sangat apa adanya pada kesempatan yang baik ini, pemirsa. Coba Anda perhatikan ya. Kita kalau gak insecure tuh gak merasa kita tuh hidup kalau di masa sekarang ini. Padahal apa yang harus kita takutin gitu loh. Nah sekarang kita bahas ini dari sudut psikologis ya. Saya memang gak memiliki ilmu di bidang psikologi, tapi karena saya belajar psikologi sedikit ya, saya akan coba sedikit berbagi dari sudut pandang psikologinya, meskipun dikit ya. Secara psikologis ya, rasa insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan atau paranoid itu sebenarnya kita sendiri yang buat loh. Itu sebenarnya kita sendiri yang buat, kita sendiri yang bikin. Kita sendiri yang buat, kita sendiri yang bikin rasa paranoid itu, atau rasa takut yang berlebihan, atau anxiety yang berlebihan itu. Kenapa bisa saya simpulkan demikian? Ya karena kalau bukan kita yang buat, siapa lagi? Kan kita yang seringkali membayangkan, wah kalau rumah kita nggak dipasang pagar tinggi, atau rumah kita nggak dipasang tralis gitu ya di pintu atau jendelanya, ntar dimaling orang, barang-barang berharga kita nanti dicolong orang, dicuri orang gitu kan. Terus mobil kita kalau nggak dikunci ganda misalkan, atau dipasang kunci berlapis gitu kan, nanti barang berharga kita
dibobol orang, etc. Kita terlalu membayangkan sesuatu yang kayak begitu. Kita kalau membayangkan sesuatu yang, percaya dengan saya, sebagian besar dari Anda dan saya juga pasti mudah membayangkan sesuatu yang jelek gitu loh. Membayangkan sesuatu yang nakutin kita, tapi belum tentu itu pun juga kejadian gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau kita membayangkan sesuatu yang positif, membayangkan sesuatu yang bagus gitu ya, ya berbaik sangka intinya itu ya terhadap sesuatu, dan yang itu pun juga belum kejadian, itu rasanya otak kita itu susah untuk kesana. Yakin deh, kita mudah sekali pemirsa untuk berburuk sangka intinya, berburuk sangka kepada kehidupan, tapi susah banget berbaik sangka kepada kehidupan. Nah, makanya kadang-kadang saya kritik, ini kok rumah-rumah di perumahan deh terutama pada pasang pagar tinggi-tinggi gitu ya, sampai nggak kelihatan itu rumahnya yang mana, orangnya yang mana, ini kan, dan lain-lain itu. Saya pasang kurang tinggi pagarnya, pasanglah lagi security atau satpam di depan rumahnya itu. Kemudian sudah itu kurang, pasang lagi CCTV berlapis, lebih banyak daripada yang ada di rumah saya dan orang tua, yang cuma 2 buah kamera CCTV-nya, satu di luar, satu di dalam. Yang saya bilang yang di dalam itu ganggu saya banget, karena nyorotnya jelas banget ke kamar saya. Jadi seakan-akan saya itu jadi target operasi dari baik itu bapak sambung saya maupun mama saya gitu loh. Seakan-akan saya tuh dibayangkan tuh sebagai penjahat gitu loh, sebagai ancaman gitu loh, sebagai maling gitu. Kadang-kadang tuh beginilah, kadang-kadang begitu. Itu yang kadang-kadang buat saya jadi agak kesal gitu. Jadi percuma, pandangan saya pribadi gini loh, kita ini seringkali mengkampanyekan tentang kereligiusitasan atau tingkat keberagamaan masyarakat Indonesia gitu. Tetapi agama itu nggak kita aplikasi dengan benar. Seringkali kita menyaksikan di media sosial, di YouTube, atau di televisi atau di radio, atau kita pergi ke masjid atau musala, itu seringkali kita dengar yang namanya kajian tauhid gitu ya, kajian tauhid. Tapi seringkali kita tuh cuman mohon maaf ya, untuk kebutuhan medsos doang, kebutuhan status WA, kebutuhan Instastory, kebutuhan feed Facebook, Instagram, atau kebutuhan feed Twitter. Tapi ilmunya tuh nggak masuk ke kita gitu loh, nggak masuk ke kita, nggak nyerap ke sini, dan kita nggak praktekin gitu. Banyak itu kajian-kajian tauhid gitu. Nah sekarang Indonesia ini mayoritas Islam ya, tapi apakah bertauhid? Belum tentu. Kalau kita punya ketauhidan yang kuat, kita punya keimanan yang kuat, kita punya ketakwaan yang kuat gitu ya, nah saya nggak mungkin deh kita perlu harus memasang dalam tanda kutip pengamanan berlapis gitu di tempat tinggal kita sendiri, di rumah kita sendiri, atau di beberapa bangunan, kecuali itu bangunannya vital banget ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Makanya kadang saya juga heran, kenapa itu harus saya lihat
terjadi. Ya seringkali ya itu, kita kadang-kadang beragama tetapi hanya simbolnya saja yang kita tontonkan. Substansi dari beragama kita, konteks beragama kita itu kurang. Ya. Itu dari pandangan secara religius. Kalau secara psikologis mungkin karena kita mudah berburuk sangka pada kehidupan. Mudah sekali otak kita ini untuk membayangkan sesuatu yang jelek itu pasti kejadian. Tapi susah untuk membayangkan sesuatu yang bagus itu kejadian di dalam hidup kita. Sebagai contoh misalkan, ya rumah kita ini nggak perlu dipagerin, nggak perlu dipasang CCTV. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita jaga barang-barang kita pasti aman. Kalau kita saling percaya antar keluarga satu sama lain, pasti barang kita ini aman. Gak bakal ada yang nyuri, gak bakal ada yang nyolong gitu kan. Yang penting kita saling percaya, saling trust gitu. Dan jangankan dengan masyarakat yang lain, kadang-kadang satu keluarga aja bisa roboh itu karena gak saling percaya, gak ada trust gitu loh. Dan sayangnya, mohon maaf, kepercayaan itu kadang bisa dibeli dengan uang. Nah ini yang menjadi PR buat kita. Nah karena itu mudah saja sebenarnya supaya kita gak terlalu mudah untuk membayangkan sesuatu yang jelek itu terjadi. Nah saran saya tuh begini, kalau kita punya rumah, kita punya tempat tinggal gitu ya, kalau untuk menjaga barang berharga, barang bawaannya, ya lebih baik disimpan dengan benar gitu loh. Disimpan di tempat yang benar-benar cuman kita aja yang tahu itu naruhnya itu di mana gitu loh. Atau kalau misalkan nih barang-barang berharganya seperti uang dalam nominal yang cukup besar atau emas berkarat-karat gitu ya, taruh di brankas. Taruh di brankas yang dimana passwordnya itu cuman kita doang yang tahu gitu loh. Kotak brankas ini cuman kita aja yang tahu gitu loh passwordnya apa. Itu satu. Yang kedua, jaga bertetangga. Karena percaya dengan saya, secanggih-canggihnya piranti keamanan atau safety devices ya, kayak CCTV misalkan, alarm atau sensor gitu ya, safety-nya itu, secanggih-canggih itu fitur, pada waktunya nanti akan rusak. Kalau nggak rusak, mungkin dirusak. Gitu aja. Pada waktunya nanti akan rusak atau dirusak. Gitu aja. Itu yang harus Anda camkan, Anda ini kan baik-baik ya. Jadi jaga bertetangga gitu loh. Masa kalah gitu sama masyarakat kampung. Masyarakat kampung itu saya lihat mereka adem ayem aja tuh, rukun-rukun ya kan. Karena sistem keamanan mereka adalah ya mereka sendiri. Nah, jaga bertetangga. Kalau perlu, walaupun itu di perumahan kah, atau di kluster kah, atau di apartemen kah, kalau bisa tuh si skamling itu dihidupin lagi. Sistem keamanan keliling itu dihidupkan lagi. Dan kalau bisa ya, diadain lagi kegiatan ronda malam. ronda malam untuk jaga keamanan lingkungan. Itu udah paling munasabah deh. Itu udah paling masuk akal deh. Karena sekali lagi saya sampaikan, secanggih-canggihnya piranti keamanan, pada waktunya entar akan rusak juga atau dirusak. Itu aja. Terus solusi yang ketiga yang bisa saya tawarkan ya, selain yang jaga bertetangga, solusi yang ketiga tadi adalah yang tadi, solusi ketiga adalah hidupkan lagi si skamling dan kegiatan ronda malam. Itulah James Cline Smith Windsor Program. Untuk kesempatan ini kita bertemu lagi dalam tayangan selanjutnya.